Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sinta Setiawati SPD dari LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 202372530057, program studi ilmu pengetahuan sosial. Saya akan mengambil video uji kinerja di SMK Al-Fatih Trisi, Kabupaten Indramayu, kelas 10 dengan mata pelajaran IPAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memandu berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk menumbuhkan rasa cinta kita pada negara Republik Indonesia, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Anak-anak, silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Silakan duduk kembali. Yang piket sudah dibersihkan belum? Coba lihat di samping, di belakang, di depan ada sampah enggak? Enggak ada, Bu. Enggak ada, sudah bersih? Ya. Hari ini ada yang tidak hadir enggak? Ada. Siapa yang enggak hadir? Thomas, Bu. Thomas kenapa enggak hadir, Thomas? Sakit? Sudah berapa hari sakitnya? 3 hari. Sudah dijenguk? Sudah. Selain Thomas, siapa lagi? Ada, Bu. Enggak ada, cuma Thomas saja. Ya. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Baik, sehat? Sehat. Siap belajar? Siap. Sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin ada kesepakatan dulu ya. Jadi biar belajarnya semakin kondusif, Ibu minta kesepakatan dulu. Yang pertama, apa yang pertama? Nah, masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, ya, selama pembelajaran kalian harus menjaga kerapihan kelas. Yang ketiga, menghormati guru dan teman. ya. Nah, kalau kalian melanggar kesepakatan kelas ini, nah ini konsekuensinya. Kalau main HP, Ibu akan ambil sementara HP-nya. Kalau masih juga bermain dengan temannya, nanti Ibu akan kasih tugas tambahan. Mengerti? Sekarang, bab yang akan kita pelajari adalah kelangkaan dan Kebutuhan. Nah, ada kelangkaan dan kebutuhan. Coba Ibu tanya, sekarang kalian lagi butuh apa? Acungkan tangan, sekarang kalian lagi butuh apa? Ayo,
Apa? Lagi butuh apa kamu? Butuh uang, Bu. Butuh uang. Ada lagi? Siapa yang butuh? Puji lagi butuh apa, Puji? Belajar. Butuh belajar. Siswa Lala, butuh apa lah? Sekarang lagi butuh apa lah? Lagi butuh buku. Nah, jadi dari contoh yang teman kalian sebutkan satu-satu, menurut kalian kebutuhan itu apa sih? Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Nah, kalau ada yang sudah dengar kelangkaan. Kelangkaan itu apa sih? Apa? Nah, kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana kebutuhan manusia tidak terbatas, tidak sebanding dengan sumber daya terbatas untuk memenuhinya. Nah, itu adalah kelangkaan. Jadi kelangkaan itu sumber dayanya itu terbatas dan tidak dapat memenuhi kebutuhan. Kita akan mempelajari kelangkaan dan kebutuhan. Kenapa sih, Bu, kita harus mempelajari kelangkaan dan kebutuhan? Nah, ini adalah tujuan dari kita untuk belajar tentang kelangkaan dan kebutuhan. Yang pertama, kalian siswa dapat menjabarkan pengertian dari kelangkaan dan kebutuhan. Jadi nanti nih, kalau kita sudah belajar tentang kelangkaan dan kebutuhan, kalian bisa menjabarkannya. Ngantuk? Ngantuk. Kenapa ngantuk? Kan masih pagi. Tidurnya begadang ya? Kalau gitu, kalau ibu tanya, siapa kita? Anak Indonesia hebat. Nggak kompak. Ibu dengarnya cuma dari samping kanan ibu. Dari tengah sama samping kiri nggak kedengeran. Ibu tanya lagi, siapa kita? Anak Indonesia hebat. Kalau kalian adalah anak Indonesia hebat, kalian sudah melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat belum? Kalau begitu, ibu minta tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kalau begitu, ibu minta tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Siapa kita? Anak Indonesia hebat. Bangun. Belajar makan sehat Dan bergizi. Ayo bermasyarakat, terluka istirahat, tapi adalah anak Indonesia hebat. Oke. Sudah bangun ya? Siap belajar? Siap memahami materi yang akan ibu sajikan? Nah, di sini ada pengertian dari kebutuhan. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia agar ya, jadi kebutuhan itu adalah sesuatu atau segala macam yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, dari sini, dari pengertian kebutuhan dulu, ada yang ditanyakan nggak? Mengerti? Jadi kebutuhan itu apa sih? Yang dibutuhkan manusia agar dapat mencapai hidup layak dan makmur. Kebutuhan primer, contohnya apa di sini?
Nah, di sini kebutuhan primer itu adalah sandang, pangan, dan jadi menurut kalian apa pengertian primernya? Apa kebutuhan primer itu artinya apa? Di sini kan ada contohnya nih, sandang, pangan, dan papan. Jadi kebutuhan primer adalah kebutuhan yang pekerjaan kalian itu sekarang apa? Pak, pelajar. Kalau ibu mengajar, guru. Jadi kebutuhan ibu dan kebutuhan kalian itu pasti berbeda. Biar nggak ngantuk, berdiri dulu. Ayo peregangan dulu, berdiri, peregangan. Biar tidak capek, tidak kaku. Ayo berdiri. Biar kepalanya tidak disanggah terus. Berdiri dulu, peregangan dulu. Kalau ibu tanya, siapa kita? Indonesia. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia sehat. Bang. Udah, matanya udah kebuka semua? Siap belajar lagi? Siap. Duduk lagi. Ini, tadi sudah. Berarti kita berlanjut ke kelangkaan. Tadi kan sudah nih kebutuhan, macam-macam kebutuhan, faktor yang menyebabkan kebutuhan, barang pemuas kebutuhan. Nah, sekarang kita mulai dengan kelangkaan. Jadi kelangkaan itu apa, J? Suatu kondisi di mana satu daya jumlahnya terbatas ada kebutuhan. Jadi sumber dayanya itu terbatas, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu yang disebut dengan apa ini? Faktor-faktor penyebab yang pertama, perusakan sumber daya alam akibat oleh manusia. Ya, jadi faktor penyebab kelangkaan itu ada 4. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Jadi sumber daya alam itu terbatas. Jangan pernah berpikir kalau sumber daya alam kita itu tidak terbatas. Jadi terbatas. Kalau kita menggunakan terus-menerus, maka akan habis. Terus ada lagi kerusakan. Nah, tadi Ibu sudah menerangkan sedikit-sedikit tentang kebutuhan dan kelangkaan. Sekarang Ibu pengen kalian buat kelompok. Nanti setiap kelompok ada tugasnya. Tugasnya silakan dikerjakan kelompok. Yang kerja jangan hanya satu anak saja. Semuanya harus kerja. Setelah kelompok kalian mengerjakan diskusi, nanti presentasikan ke depan. Presentasi nih. Nanti yang duduk silakan bertanya kalau ada yang tidak mengerti.
Ya, nanti diskusinya Ibu kasih waktu 10 menit. Jadi kalian diskusikan 10 menit. Nanti setelah selesai maju satu kelompok. Oke, siap ya? Belum? Ya, oke. Ibu kasih 5 menit lagi ya. Nanti siap tidak siap, kalau waktu 5 menit selesai, maju. Oke, selesai. Selesai nggak selesai? Selesai. Siapa yang mau presentasi duluan? Siap? Ya. Oke, katanya kelompok 2 siap. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Puji Nursadi, saya sebagai moderator dan ini teman-teman saya. Nama saya Afif. Nama saya Tony Haji. Pada artikel di atas kami menemukan adanya kelangkaan lahan pertanian, banyak lahan kosong yang belum digunakan. Kelangkaan lahan pertanian terjadi karena jumlah penduduk semakin bertambah, sedangkan bumi ukurannya tak berubah. Kebutuhan akan jumlah pangan semakin bertambah, sementara lahan pertanian semakin ciut. Oke, silakan yang ingin bertanya. Ya, dari kelompok 1. Apakah ada solusi lain yang dapat kita gunakan selain pertanian vertikal dan pertanian polikultural untuk menghadapi kelangkaan pangan? Ada banyak yang dapat digunakan sebagai upaya, diantaranya seperti penggunaan teknologi yaitu sistem informasi geografis, pertanian presisi, dan pemanfaatan Internet of Things. Silakan. Ya, dari kelompok 2. Kenapa harus menggunakan lahan vertikal? Karena semakin sedikitnya lahan makan kita harus karena semakin sedikitnya lahan maka kita harus pergunakan dengan lahan yang ada seperti dinding. Satu lagi, ya. Menurutmu, kenapa kelangkaan bisa membuat kelangkaan pangan? Karena dengan kekurangannya lahan pertanian, maka semakin sedikit hasil panen yang akan didapat. Silahkan, ada yang bertanya lagi? Sudah cukup? Ya. Kami akan menutup presentasi kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena kami adalah orang yang ikhlas. Hidup tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kita apresiasi untuk kelompok 2 yang sudah berani mau maju duluan, tidak ditunjuk sama Ibu. Ayo tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Nah, dari kelompok 2 ini Ibu berikan jempol karena keberaniannya untuk maju. Tapi ada beberapa
poin yang minus dari kelompok 2. Nanti kelompok 3 dan kelompok 1 tolong diperbaiki. Yang pertama itu adalah cara menyampaikannya. Cara menyampaikan jawaban kalian itu harus dengan intonasi yang keras, terus harus jelas, jangan kayak kereta api hus, yang di belakang nanti cuma kedengaran hus. Oke, siap? Siap. Kelompok mana lagi? Yuk. Kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ini kelompok 1 ini boy band. Laki-laki semua, K-pop. Kalau K-pop itu kan harusnya rapi pakaiannya, mode rambutnya, baru nanti. Menurut kami yang akan terjadi apabila kelangkaan terjadi, maka kelangkaan bahan pangan akan semakin nyata. Sebenarnya kenapa kelangkaan lahan menyebabkan kelangkaan pangan? Karena semakin sedikitnya lahan pertanian, maka kita tidak bisa menanam padi sehingga akan menjadi langka. Kenapa kita tidak langsung membuka lahan kosong aja untuk menjadi lahan pertanian? Karena membuka lahan baru itu kita harus mempertimbangkan lingkungan dan ekosistem pada lahan tersebut. Mengapa sawah semakin sedikit? Menurut kami karena sawah dijadikan perumahan. Cukup. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terakhir, kelompok 3. Ayo kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa Bes, perkenalkan nama saya Nesa Fadila. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama saya Nesa Fadila. Dewi Lestari. Oke, ada yang mau bertanya? Siapa dulu? Abang memilih proses adaptasi tanah dan air untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Karena dengan konservasi tanah kami dapat menyehatkan lagi tanah yang telah dipergunakan. Ada yang minusnya. Apa manfaat lahan terasering? Manfaat dari terasering pertama mencegah erosi tanah, terutama di lahan yang curam. Kedua, meningkatkan ketersediaan air bagi tanaman. Mengapa terasering mencegah erosi tanah? Karena terasering memperlambat aliran air hujan, mengurangi daya kikis terhadap tanah dan mencegah terjadinya longsor. Oke, Cukup, Bu. Terima kasih. sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih untuk penyajiannya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ibu mengapresiasinya dan Ibu ucapkan selamat untuk kesediaannya maju ke depan. Tapi ada beberapa hal yang
menurut Ibu masih kurang. Seperti kelompok 1 nih, persiapan untuk maju kurang. Masa maju masih memperbaiki pakaian dan pelafalannya. Ibu kan tadi sudah ngomong nih, awas pelafalannya, intonasinya, sehingga kelompok lain tuh dapat intinya yang ingin kalian sampaikan. Jadi kelompok lain tuh mengerti. Biar bisa mengulang lagi, Ibu tanya, siapa kita? Coba berikan tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Belajar dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Anak Indonesia hebat. Oke. Jadi tadi kan kita sudah belajar kebutuhan, macam-macam kebutuhan, terus juga ada faktor yang menyebabkan kebutuhan, barang-barang pemuas kebutuhan, dan terakhir ada Oke. Jadi Ibu tanya dulu nih, biar nanti tidak lupa apa yang diajarkan hari ini. Apa? Kurangnya sumber daya alam. Kurangnya sumber daya alam. Yang kedua, apa? Banyaknya jumlah penduduk. Banyaknya jumlah penduduk. Apalagi? Rusaknya oleh. Ada lagi? Satu lagi. Apa tadi? Bencana alam. Itu adalah faktor-faktor penyebab kelangkaan. Jadi sudah mengerti? Mengerti, Bu. Ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Siap untuk pertemuan selanjutnya? Siap, Bu. Siap untuk pindah bab selanjutnya? Siap, Bu. Oke. Untuk ketua kelas, nanti ke Ibu ambil tugas fotokopi untuk dikerjakan di rumah. Jangan lupa minggu depan dikumpulkan kembali. Awas, Tommy yang tidak hadir juga harus dapat. Fotokopiannya harus dapat. Baiklah. Waktunya sudah tidak terasa, sudah akhir dari mata pelajaran Ibu. Akhir waktu, nanti ada guru lagi, mapel lagi. Siapa? Habis Ibu siapa? Wintan. Ya. Sebelum kita sudahi, awal kan tadi sudah berdoa, maka diakhiri dengan doa Oke, ketua kelas silahkan bimbing doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.